Anda kerjakan saja ini, banyak masalah kesehatan hilang. Subhanallah, wallah. Tidur itu dalam Islam diatur nggak? Apa buktinya? Apa ayat tentang tidur? Ayo. Apa? Kenapa lihat kanan kiri? Apa ayat tentang tidur? Apa ayat yang Allah itu memerintahkan kita bangun, kita tidur, seterusnya? Ada nggak? Apa pura-pura mikir aja dulu. Pura-pura mikir. Nanti lama-lama bilang wallahu a'lam bishawab gitu kan. Jadi apapun pertanyaannya, wallahu a'lam bishawab. Apa ayatnya? Ayat tentang kapan bangun. Itu di juz 30 kan ada, Bapak. Apalagi bukan itu. Gimana mau bahas itu? Saya baca kitab, ada satu kitab ngomongin tidur 300 halaman. Ngomongin tidur. Saya ajak mikir tentang tidur dikit, mau? Oke, biar pinter gitu ya. Kan begini, orang mati itu kan ruhnya diangkat, nggak dibalik lagi ke jasad. Oke? Terus dia mati kan, jantung masih kerja nggak? Nggak lah kalau mati. Paru-paru kembang kempis nggak? Nggak, selesai mati. Ruhnya diangkat. Nah, saya tanya sekarang, orang tidur tuh ruhnya diangkat nggak? Iya kan? Allah genggam. Kan bahasa hadisnya gitu kan? Orang tidur itu ruhnya Allah genggam. Kalau belum ajalnya Allah balikin. Tapi kenapa jantung kita bekerja? Ayo. Kenapa jantung bekerja? Semua sistem masih bekerja. Kita masih bernafas, jantung bekerja. Coba kenapa? Padahal ruhnya diangkat. Ya kalau jawaban sederhana, ya karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah diskusi lah kali itu. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Subhanallah. Surat apa itu? Bangunnya ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Bangun kan? Itu ayat tentang bangun tidur nggak? Bangun tidur lah. Buat siapa? Buat Nabi ya, buat kita ya. Jadi kapan bangun yang terbaik? Sepertiga malam. Bukan nonton bola. Boleh nggak? Boleh, nggak dilarang. Jadi tidurnya kapan? Ada nggak keterangan di Quran tentang bagaimana cara tidur? Atau kapan waktu tidur? Kayaknya sih nggak ada. Cuman Allah katakan wa ja'alnal laila apa? Wa ja'alnal laila libasa. Libas itu apa? Pakaian kan? Jadi kapan tidur? Nabi ngasih panduan. Nah ini lihat. Anda kerjakan saja ini, banyak masalah kesehatan hilang. Subhanallah, wallah. Benerin tidur. Berarti ada kepanduan dan tuntunan dalam syariat untuk tidur ada. Quran ngomong begini, Nabi nyontohin begini, pasti ketemu tuh. Maka Nabi kita alaihissalatu wassalam mencontohkan tidur atau memberikan petunjuk pedoman kepada kita tentang cara tidur yang baik. Sekarang saya tanya, Nabi itu tidurnya sehari berapa kali? Coba, bisa jawab? Berapa kali? Kapan saja tidurnya Nabi? Nabi itu tidurnya kapan? Wah, tunjuk tangan, ngomong. Berani gitu. Kapan Nabi tidur? Oh, di jam 10, udahlah, jangan lama. Nabi itu tidur. Kapan Nabi nggak mau tidur? Kapan Nabi tidur? Nabi akan tidur siang. Ya, Nabi akan tidur yang kita sebut dengan tidur siang itu, qailullah itu loh. Tidur. Nabi tidak menyukai tidur habis asar.
Nabi tidak menyukai tidur habis subuh, kan? Terus Nabi tidurnya Nabi itu rata-rata ba'da Isya. Ada Isya tidurnya. Nanti malam Nabi sholat tuh sepertiga malam. Nah sekarang hitung sepertiga malamnya kita tuh jam berapa? Nah itu kan, itu Nabi bangun bukan tidur. Nah Nabinya tidur kita bangun, Nabinya bangun kita tidur. Berantakan urusan kita. Terus nanti sholat Nabi kan terus menjelang subuh. Azanlah sahabat. Siapa yang azan? Ada 2 muazzinnya Nabi. Ya Bilal, satu lagi siapa? Umar bin Khattab. Nah itu satu saya sampaikan. Nah, Ustaz jangan bocorin apa, biar cepat. Terus Nabi waktu Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu azan, beliau tidur, istirahat. Itu tidur terbaik juga itu, sekitar setengah jam menjelang azan subuh. Itu the best tidur itu. Jadi misalkan subuh 4:30 tuh, jam 4 itu kalau mungkin bahasa kita tuh si Abdullah bin Maktum ini azan. Itu Nabi tidur tuh. Azan untuk apa? Membangunkan, mempersiapkan untuk sholat subuh. Wah, bagus juga ya kalau saya jam 4 kurang 5 bangun, kemudian sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, habis itu saya tidur jam 4 sampai setengah 5. Pelit bener jadi orang gitu ya. Sama Allah aja masih berhitung-hitung. Gitu. Tidur kan Nabi kan? Gitu. Jadi berapa kali tuh? Ada 3 kan? Tidur. Maka benerin tidur atau tidur yang bermasalah, Anda buka literasinya deh. Anda buka literasinya, ibu bapak sekalian buka literasinya. Tidur yang bermasalah itu mereka sebutkan dalam penelitian-penelitian, dia bilang tuh associated with cancer. Berhubungan dengan insidensi tumbuhnya kanker gara-gara kurang tidur. Yang pertama, yang kedua apa? Kurang tidur itu akan berasosiasi dengan naiknya berat badan. Gitu. Banyak ceritanya. Kalau sudah perintah secara syariat itu dilanggar, maka pasti akan menderita ini. Ketika Rasulullah bilang begini, la taqdab walakal jannah, kan gitu kan. Saya tuh sampai detik ini di handphone saya ini saya belum pernah menggunakan emoticon marah, itu belum pernah. Saya pernah. Karena buat saya nggak nyaman. Baik saya ngetik nulis itu atau ngirim ke orang, nauzubillah min dzalik, nggak pernah. Karena dia ini juga walau bagaimanapun WhatsApp itu ada emosi kan. Kita kadang-kadang baca WhatsApp kalau nggak kuat hati kan, yang nggak sesuai itu kan emosi juga gitu kan. Makanya saya hati-hati banget untuk menggunakan emo-emo itu. Bahkan sekedar tanda seru saja nggak pernah saya pakai kalau ngomong sama orang tuh lebih dari 1 tanda seru, nggak pernah. Maksimal 1 aja, ngapain? Itu pun kadang-kadang nggak pakai. Lebih senang saya pakai titik-titik, tolong dikerjakan ya, titik-titik. Nggak saya pakai tolong dikerjakan tanda seru 3 kali 4 kali, itu kayak orang apa aja gitu kan, marah. Nah, gitu. Jadi tubuh kita ini akan tersiksa ketika dia melanggar syariat itu aja ya. Makanya banyak syariat-syariat dalam agama yang mulia ini bagus sekalian, itu kalau dikerjakan efek sampingnya atau efek lurus itu pasti sehat. Benerin tidur, coba benerin makan. Kalau bahasa benerin makan itu kita pakai, ayat apa yang kita bisa ambil di situ? Ayat yang menjelaskan, boleh dibilang itu apa ya? Seperti ada pesan di situ untuk memperbaiki pola makan atau makanan kita. Kulu min thayyibah mimma razaqnakum, kan dia disuruh makan yang apa? Thayyib. Nah sekarang iblis masuk. Kok masuk dia? Saya di beberapa kajian saya jelaskan, iblis itu kan punya tipu daya. Tipu dayanya itu kalau dalam bahasa Arab itu kan khutwat. Kan kita sering dengar kan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maka khutuwat atau tipu daya iblis
iblis itu dalam Quran itu dibagi menjadi 4. Di surat Al-Baqarah itu khutuwatnya itu dia menjelaskan atau langkah-langkah setan untuk merusak kita itu berkaitan dengan keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, khutuwatnya syaitan itu berkaitan dengan kesucian, itu di surat An-Nur. Ya. Nah, yang menarik itu yang ketiga dan keempat. Jadi setan itu ingin merusak kita, ya. Di poin ketiga empat ini adalah yang ketiga adalah dalam urusan makanan dan minuman. Jadi makanan dan minuman itu menjadi agenda besarnya syaitan untuk dirusak. Ya, paling idealnya dibuat dia makanan tadi itu tidak jelas kehalalannya atau sebulan mungkin haram. Itu paling idealnya versinya dia. Kemudian lanjut lagi habis itu dibuat nggak toyib makanan itu. Nggak usah saya jelaskan makanan toyib sama nggak toyib itu apa. Perlu saya tanya, apa saya kuis dulu sekarang supaya Anda tahu yang toyib itu apa, nggak toyib itu apa. Sekarang saya tanya, misalkan yang sekarang orang kenal dengan bahasa real food itu loh, itu kan makanan toyib sebenarnya. Kalau saya sebut mungkin sosis itu makanan toyib nggak? Mau paham? Apa nugget? Toyib atau tidak? Nggak. Apalagi ya? Pizza. Toyib nggak? Tergantung pizza, tergantung pizzanya. Kalau pizza di Cafe JSR kayaknya agak toyib lah itu. Cafe JSR itu ada kafe, saya ada buat kafe di Jati Asih, namanya Cafe JSR. Jadi apa yang saya sampaikan di sini itu saya terjemahkan dalam bahasa makanan di situ. Jadi di kafe saya itu nggak ada tepung, nggak ada terigu, nggak ada gula pasir, nggak ada minyak sawit, nggak ada. Nanti kapan-kapan main lah. Karena beberapa majelis taklim kadang-kadang pas saya ada, ketemu saya, kita ngobrol-ngobrol tentang makanan di kafe. Ya, saya bikin pizza di situ, tapi bukan pizza kayak biasa, karena nggak pakai terigu. Saya bikin nasi goreng, tapi nggak pakai minyak seperti biasa. Saya bikin mie, tapi nggak pakai terigu. Nah gitu. Main-main lah nanti kapan-kapan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, toyib itu sekarang seperti blur. Ya, blur banget. Jadi kita bingung, bahkan yang luar biasa fitnahnya gitu ya. Orang-orang zaman sekarang itu seperti ketakutan. Minum rimpang aja ketakutan. Minum jahe, kunyit, ketakutan dia. Padahal dia nggak ngitung kalau dia beli minuman-minuman kekinian itu berapa sendok gula pasirnya. Ada pula yang ngomong ke saya, makanlah gula pasir, gak apa-apa, halal, betul. Ini bicaranya bukan halal atau tidak, di atas halal dong kita. Levelnya mukmin itu ngomongnya, bukan cuma sekedar halal, gitu. Ya. Jadi pertama tadi syariat, ikutin syariatnya. Kapan tidur segala macam. Makanya kalau kita mentadaburi ayat-ayat tentang puasa, menarik buat saya, karena di situ Allah katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu jauh lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Mulailah zaman sekarang ini orang-orang barat itu, karena mereka nggak tahu syariat kan, nggak ada agama juga, bikinlah namanya intermittent fasting. Ya. Kita di Islam nggak perlu gitu-gituan sebenarnya. Anda cukup puasa sunnah saja, kelar banyak masalah kesehatan Anda. Meskipun setahu saya hadisnya lemah, bahkan palsu ya setahu saya. Anda coba. Tapi maknanya benar. Sumu tasihu. Berpuasalah nih saya engkau sehat. Maka urusan tentang bab tentang puasa itu dimasukkan ke dalam rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Anda bayangkan loh sekalian, saya itu kadang-kadang mikir ya, subhanallah,
bahagia, bersyukur, beruntungnya kita. Kenapa beruntung? Karena mungkin tanpa puasa Ramadan 365 hari itu kita makan aja kerjaan kita. Puasa sunnah itu bukannya gampang, iya kan? Kalau makanya kan kata Allah kan di Al-Fajr kutiba itu diwajibkan. Alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Gitu. Makanya itu fitur juga, fitur syariat. Jadi kalau ada masalah apapun kesehatan, ya, yang berkaitan dengan sudah terlalu banyak beban sampah dari makanan yang masuk ke badan, baik sampah dari mulut, ya, dalam bentuk makanan gitu ya, atau sampah emosi. Sampah emosi itu juga tidak kalah banyak kita kan, ya. Jadi kalau sampah emosi juga berlebihan, sudah terlalu banyak, maka yang paling mudah dilakukan detoxkan itu. Detoxnya dengan apa? Puasa. Tapi kita puasanya bukan buat sehat, bukan. Puasanya karena Allah tetap. Maka lihat, sekarang saya tanya, saya tes. Apa tujuan puasa sebenarnya? Yang Allah inginkan dari puasa itu, apakah, biar cepat ya, saya kasih clue-nya aja. Yang Allah inginkan dari puasa kita Ramadan itu sebenarnya, atau puasa sunnah kan secara umum, apa yang Allah inginkan? Apakah tubuh kita itu lebih sehat atau apa? Apa yang Allah inginkan? Kalau bahasanya tubuh kita lebih sehat, kira-kira di Quran Allah ngomong apa atau Nabi ngomong apa? Atau ini, justru sebenarnya puasa Ramadan itu khususnya ya, itu sebenarnya caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendetoks atau membersihkan sampah-sampah jiwa, sampah-sampah emosi kita yang dengan puasa Ramadan tersebut itu bisa dihilangkan. Kira-kira yang Allah inginkan itu fisik atau non fisik? Non fisik kan? Nah, apa dasarnya? Dasarnya ini. Kata Nabi SAW, ya lihat ini. Berarti kalau kita puasa Ramadan katakanlah, maka harusnya kan kita dapat pahala. Kalau benar puasanya. Tapi Nabi bilang apa? Betapa banyak, kata Nabi, orang yang puasa Ramadan, mereka menahan lapar, menahan haus, tapi kan ada tapinya kan? Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Karena apa? Ada hadisnya itu. Karena mereka masih bohong, masih gibah, itu penyakit. Jadi sebenarnya, nah ini ilmunya lagi nih, sesungguhnya syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini turunkan melalui baginda Nabi SAW, aslinya syariat itu tujuannya apa? Wa yuzakkihim, kan? Wa yu'allimuhumul kitab. Jadi yuzakkihim dulu, dibersihkan, disucikan dulu jiwanya. Jadi syariat yang Allah berikan kepada kita lah, kata Rasulullah SAW sebut, yang kita ikutin sekarang ini, tujuan asli itu untuk memperbaiki apa? Jiwa. Terus Nabi ngomong lagi kan? Nabi kata apa? Nabi bilang begini, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya kan? Walakin innallaha yanzuru ila suwarikum. Terus apa lagi? Wa a'malikum, ya. Apa Ustaz? Amwalikum. Yang terakhirnya kan walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tuh nggak lihat upah kalian, harta kalian, ganteng, enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat tuh hati. Hati. Hanya hati saja. Ya.
Jadi syariat ini sebenarnya tujuannya apa? Nih lihat, nanti kita tarik ke belakang lagi tuh. Saya jangan tahu. Sebenarnya yang diinginkan syariat ini, baik yang diperintahkan untuk kita kerjakan secara fisik, katakanlah puasa, ya, atau wakulu wasrubu la tusrifu, tujuannya apa? Menjaga jiwa, menjaga hati supaya dia tidak rusak, supaya dia tidak kotor. Lalu Nabi mengatakan kan, ala inna fil jasad mudghah, ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Iza sholat jasada kullu, wa iza fasada jasada kullu. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal, yang kita sering dengar kolb, ya, bukan kalbun ya, kalau kalbun anjing. Kolb, ya, kolbu lah mungkin hati, bukan hati sini tapi hati di sini. Kalau sini kan liver, ini hati, heart kalau orang bilang. Ya, jadi bukan hati liver tapi hati jantung. Sebelum mungkin hati kita, bahasa kita hati secara umum. Itu sebenarnya yang mau dibersihkan. Berarti, nah sekarang saya tanya lagi, sholat itu tujuannya apa? Sholat itu secara fisik sehat nggak? Sangat sehat. Anda tanyalah kepada ahli-ahlinya, ya. Stretching, relax, semua segala macam, bahkan takbiratul ihram itu kalau benar takbirat itu ada, saya lihat ada scan ya, scan dada yang di orang lagi kayak begini tuh, masya Allah gitu. Sholat berarti amalan kan, amalan paling awal diperiksa kan. Apa tujuan sholat? Apa tujuan sholat? Menjadi hamba yang bertakwa. Apa tujuan sholat? Udah sering kalau kita dengar ayatnya, inna sholata. Kenapa dibagi dua? Fasya wal munkar. Itu ada ilmu lagi. Quran tuh kalau dipelajari bikin mikir. Sekarang saya tanya, yang naruh surat Al-Baqarah habis Al-Fatihah itu siapa? Nabi Muhammad atau Allah? Kenapa Al-Baqarah? Kau mikir, kenapa habis Al-Fatihah itu Al-Baqarah? Pernah mikir nggak? Kalau belum pernah saya ajarin, saya kasih tahu. Kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi situ Allah ngomongin siapa? Orang-orang yang dimurkai.